dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya Virginia Banavano dan saya Alicia Lajar. Kami akan mendiskusikan sebuah novel yang berjudul Mamamoo, yang akan dijelaskan secara rinci oleh teman saya. Kepada teman Alicia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, novel yang saya baca ini berjudul Mamamoo. Novel ini ditulis oleh Sarati dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada bulan September 2012 dengan jumlah halaman 224. Jadi, novel ini adalah sebuah novel tentang persahabatan, cinta dan juga balas dendam antara dua orang gadis kecil yang bernama Freya dan Nerissa. Freya adalah seorang gadis yang berperawakan kurus dengan kulit kecoklatan terbakar sinar matahari. Sementara Nerissa ini adalah seorang gadis bertubuh mungil dan berkulit putih. Freya dan Nerissa ini sudah bersahabat sejak lama, dan Nerissa memiliki sebuah boneka yang ia bernama Momo. Di suatu sore ketika mereka sedang bermain bersama, Freya malah iseng dan membuang boneka Momo ke atas pohon. Gara-gara Freya, boneka monyet Nerissa ini tersangkut di pohon. Lalu Nerissa menangis dan meminta Freya untuk mengambilnya. Tetapi bukannya malah mengambil, Freya malah menyuruh Nerissa untuk mengambilnya sendiri. Tapi karena Nerissa tidak bisa memanjat, akhirnya ketika ia mencoba untuk memanjat, ia malah terjatuh dan kakinya patah. Sebelum Nerissa memutuskan untuk pergi berobat di luar negeri, Nerissa menitipkan boneka Momo ini kepada Freya dengan harapan ketika Nerissa kembali, ia dapat mengambil boneka Momo. Bertahun-tahun kemudian, Nerissa memang kembali, tetapi kakinya justru patah. Nerissa ini banyak diolok-olok oleh orang karena memiliki paras yang cantik, tetapi kaki yang cacat. Bahkan Billy, pria yang sangat ia cintai, justru malah memilih untuk meninggalkan dia karena kecacatan yang ia miliki. Kembalinya Nerissa tentu saja membuat Freya merasa terkejut. Sahabat yang ia tunggu selama 7 tahun akhirnya kembali. Freya sangat senang akan kembalinya Nerissa. Namun di satu sisi, Freya juga dihantui oleh rasa takut karena perbuatan yang telah ia lakukan 7 tahun yang lalu mengakibatkan hal yang sangat fatal meskipun itu tanpa sengaja. Lalu akhirnya ia berusaha untuk bersikap cuek dan dingin terhadap Nerissa. Menyadari perubahan sikap dari Freya ini, Nerissa yang ditemani oleh Rindu ini merupakan seorang ketua kelas dan juga ketua OSIS di sekolah yang menjadi sahabat Nerissa. Mereka ini bersama-sama berusaha untuk mengembalikan Freya menjadi Freya yang dulu, Freya yang selalu ceria dan gembira. Nah, ketika mereka mencoba untuk mengembalikan Freya ke sifat aslinya, banyak sekali hal yang mereka hadapi. Freya ini tidak mau berubah dan ia tetap pada sifatnya untuk bersikap dingin dan cuek. Tetapi berbagai hal terus dilakukan oleh Nerissa dan Rindu. Nerissa sama sekali tidak putus asa meskipun Freya pernah membuat ia sakit gara-gara diturunkan dari atas mobil ketika hujan. Tapi karena tekadnya yang bulat, akhirnya perlahan-lahan Nerissa mulai mampu meluluhkan sifat dari Freya ini. Freya akhirnya kembali menjadi anak yang aktif di kelas, menjadi anak yang mau bergaul dan berbaur dengan semua orang. Ia bahkan mau membantu teman-teman di kelasnya dan mau mengikuti acara outbound yang diadakan oleh Rindu dan juga teman-temannya.
Ketika mereka mengikuti acara outbound yang diadakan di puncak, Nerissa dan Freya sama-sama bergembira. Freya dibagi satu tim dengan Nerissa dan mereka sangat menikmati acara tersebut. Freya membantu Nerissa untuk menyeberangi sungai dengan cara menggendong Nerissa di atas punggungnya dan mampu membuat semua orang terharu menyaksikan kejadian tersebut. Ketika malam terakhir mereka melaksanakan outbound, Freya dan Nerissa ini sama-sama melaksanakan banyak hal. Mereka sama-sama berbagi cerita, menangis, mengingat semua kejadian yang telah mereka lewati pada masa kecil mereka. Ketika keesokan harinya, di mana hari akan terakhir mereka melaksanakan kegiatan outbound, secara tiba-tiba Nerissa meminta kepada Rindu agar ia dan Freya ini pulang lebih awal dan lebih dahulu daripada teman-teman yang lain. Freya yang tidak menaruh rasa curiga sedikit pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti Nerissa tanpa mengetahui kalau ternyata Nerissa ini sudah memiliki niat jahat. Nerissa, ketika mereka berjalan bersama, Nerissa tiba-tiba pergi ke tepi jurang dan berdiri di ujungnya. Hal itu membuat Freya panik, dan ketika Freya mendekat, Nerissa malah berbalik dan mendorong Freya hingga Freya jatuh ke jurang. Untungnya Freya masih mampu untuk berpegang pada akar pohon. Ketika Freya meminta Nerissa untuk menolongnya, Nerissa malah tidak mau menolong Freya dan Nerissa berkata bahwa itu adalah balasan atas apa yang Freya lakukan kepadanya. Nerissa sampai kini masih tidak bisa menerima segala hal yang telah ia alami selama ia cacat, begitu. Jadi karena hal tersebut, Nerissa gagal untuk menjadi model seperti impiannya, dan ia gagal bersama Billy karena kedua orang tua Billy tidak setuju jika nantinya memiliki menantu yang cacat. Nerissa sama sekali tidak mau menolong Freya, dan Nerissa memutuskan untuk pergi. Ketika Nerissa ingin berbalik, kepalanya justru pusing dan ia akhirnya pingsan. Ketika Nerissa sadar, ternyata ia sudah berada di rumah Om Franz. Om Franz ini merupakan bos dari Freya dan merupakan teman kerja dari ayahnya Nerissa. Nerissa berpikir bahwa Freya ini sudah meninggal dan ia merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan. Tanpa ia ketahui bahwa ternyata Freya ini sudah diselamatkan oleh Om Franz dan sekarang sedang menyiapkan diri untuk menyusul mamanya ke Jerman. Melalui Om Franz, Freya akhirnya mengembalikan boneka Momo yang telah dititipkan Nerissa kepadanya selama 7 tahun. Dan saat Freya ingin pergi ke Jerman, saat ia berada di bandara, tiba-tiba saja Rindu dan Nerissa ini sudah berada di belakangnya. Freya ini terkejut dan bingung. Namun, tiba-tiba saja Nerissa ini langsung berlutut dan meminta maaf kepada Freya. Nerissa menangis sejadi-jadinya dan memohon ampun atas apa yang telah ia lakukan. Freya yang awalnya sakit hati dengan perbuatan Nerissa, namun karena memiliki rasa sayang yang besar terhadap sahabatnya ini, memutuskan untuk memaafkan Nerissa. Dan akhirnya mereka pun berdamai dan hubungan persahabatan mereka pun terjalin dengan baik. Jadi sekarang mamanya Momo ini ada 3, yaitu Mama Rindu, Mama Nerissa, dan juga Mama Freya. Nah, itu adalah gambaran umum dari novel Mama Momo ini. Wah, cerita yang sangat menarik ya teman-teman. Bagaimana perasaan teman Alessia pada saat membaca novel tersebut? Perasaan saya ketika membaca novel ini, sejujurnya saya merasa terharu ketika melihat persahabatan antara Freya dan Nerissa
yang meskipun mengalami banyak masalah, namun pada akhirnya mereka, baik antara Freya maupun Nerissa, mencoba untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Lalu, bagaimana jika teman Alicia disuruh untuk memilih menjadi salah satu tokoh dalam cerita tersebut? Siapakah yang teman Alicia pilih dan mengapa? Jadi jika saya disuruh untuk memilih untuk menjadi salah satu tokoh dalam cerita tersebut, saya akan memilih untuk menjadi Freya. Alasannya karena saya tertarik dengan sikap Freya yang mau memaafkan sahabatnya Nerissa yang sudah hampir mau mencelakai nyawanya. Freya ini berusaha untuk memaafkan Nerissa, meskipun ia juga sakit hati. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa memaafkan itu adalah hal yang belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang. Apakah teman Alicia memiliki pengalaman seperti cerita tersebut? Jika ada, mungkin teman Alicia bisa menceritakan. Ya, jadi saya pernah memiliki pengalaman yang saya rasa mirip dengan kejadian ini. Di situ ketika mengalaminya, saya sebagai penengah dari permasalahan ini. Jadi dulu waktu SMP itu saya punya 3 orang teman yang mereka terlibat dalam masalah. Ketika itu mereka tidak mau berbicara, bahkan tidak mau bertegur sapa. Mereka sama-sama seperti egois dan tidak mau peduli dengan perasaan temannya. Jadi saya memutuskan untuk membuat sebuah grup chat begitu untuk mendamaikan mereka, dan akhirnya ketika saya membujuk mereka mau untuk berdamai, dan kini persahabatan kami masih berjalan dengan baik. Mungkin setelah teman Alicia membaca, apakah teman Alicia mempunyai pesan berdasarkan novel tersebut? Jadi novel ini mengajarkan kita untuk mau memaafkan orang lain dan tidak menghantui diri sendiri dengan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Karena apa yang sudah terjadi itu seharusnya kita terus melangkah dan tidak pernah melihat ke belakang. Dan menurut saya dari novel ini juga mengajarkan kita tentang bagaimana cara memaafkan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Wah, ternyata novel Momo ini memiliki banyak pesan yang dapat kita contohi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam persahabatan. Jadi sekian dari diskusi dari kami berdua. Untuk seluruh pencinta sastra, jangan pernah bosan dan terus membaca. Terima kasih dan sampai jumpa.